Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra fasholli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim. Segenap pengurus Masjid Jami Baitul Izzah yang saya hormati, bil khusus Ketua DKM Bapak Ustadz Kaswadi, dan juga seluruh para jamaah yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang dengan wasilah nikmatnya dan limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul, bertemu, bersilaturahim di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini, pertemuan ini menjadi sebab turun rahmat dan barokah, dan mudah-mudahan juga menjadi sebab dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga terus-menerus memperbaharui taubat kita kepada Allah agar kita termasuk dari golongan orang yang mendapatkan keselamatan di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, dalam menjalani kehidupan kita tentu sudah maklum semua bahwasanya diciptakannya jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ibadah itu mesti dengan ilmunya. Sebab kalau kita ibadah, melakukan kebaikan tanpa disertai ilmunya, maka itu sia-sia, ditolak amalnya. Nah, maka itu wajib kita belajar, wajib kita ngaji, khususnya mengkaji ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban yang diwajibkan oleh agama. Setiap amalan yang hukumnya diwajibkan untuk dikerjakan, maka wajib pula kita untuk mempelajari ilmu yang berkaitan dengan amalan yang diwajibkan itu. Contohnya sholat, contohnya puasa Ramadan, itu wajib. Maka ngaji berkaitan tentang sholat dan puasa Ramadan itu wajib. Begitupun amalan-amalan sunnah, sama amalan sunnah juga mesti kita tahu ilmunya. Meskipun amalan sunnah kalau tidak dilakukan dengan ilmunya, maka amalan itu sia-sia, ditolak. Nah, termasuk materi yang insya Allah akan disampaikan berkaitan kurban, maka kita mesti mengetahui apa itu kurban, definisi kurban, ta'rif kurban. Karena berkaitan tentang udhiyah atau kurban itu terbagi dari beberapa poin. Pertama ada menjelaskan tentang ta'rif kurban, definisi kurban, juga ada tentang dalil kurban, ada juga tentang hukum kurban menurut lintas madhab, dan juga ada rincian hukum kurban dalam madhab Imam Syafi'i. Pertama yaitu ta'rif kurban atau definisi kurban.
menurut bahasa kurban itu adalah udhiyah. Doha yudhi tadhiyatan, udhiyah artinya apa? Pengorbanan, makanya disebut korban. Jadi kurban udhiyah secara bahasa itu disebut pengorbanan. Sedangkan menurut istilah, kurban itu adalah hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Hari raya tanggal 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taqarruban ilallah. Nah, ini dari ngaji ini kita berarti umat Islam diingatkan bahwasanya bagi siapa saja yang diberi kemampuan oleh Allah bisa berkurban, maka perbaiki niat. Tujuannya ikhlas karena Allah dan tujuannya mendekatkan diri, taqarruban ilallah. Kalau tidak ditata terlebih dahulu hatinya, maka khawatir banyak yang salah niat, salah tujuan. Na'udzubillah, misalnya kalau ada seseorang berkurban niatnya supaya tenar, ya supaya dianggap kaya, supaya dianggap dermawan, supaya terkenal, na'udzubillah. Nah, itu rusak pahalanya, amalannya tidak diterima. Ya, jadi karena dirusak dengan apa? Niatnya yang salah, sia-sia. Nah, maka itu pentingnya niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal, perbuatan-perbuatan itu dengan niat. Maka itu perbaiki, yaitu ikhlas karena Allah dan tujuannya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu definisi kurban menurut bahasa dan istilah. Nah, sekarang dalil kurban. Apa dalil kurban? Pertama, dalil menurut Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an dalil kurban adalah fasholli li rabbika wanhar. Di dalam kitab tafsir fasholli artinya fasholli dan sholatlah kamu. Sholat di sini sholat apa? Beragam pendapat ulama. Kalau kita buka kitab tafsir, tapi mayoritas ulama tafsir ini fasholli, perintah sholat di sini adalah sholat Idul Adha, wanhar, dan menyembelihlah kamu, berkurbanlah kamu. Maksudnya menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha. Nah, ini dalil Al-Qur'an, dalil kurban dari Al-Qur'an. Kemudian dalil kurban dari As-Sunnah, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini hadis fi'li. Kalau hadis fi'li berarti hadis yang memuat tentang perbuatan Nabi yang disaksikan oleh para sahabat, kemudian disampaikan oleh para sahabat. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshain amlahain aqranain wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahima, rawahul Bukhari. Artinya bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshain. Nabi berkurban bikabshain dengan 2 kambing. Amlahain, yang mana sifat dari 2 kambing itu karakternya amlahain, yang berwarna putih tapi ada corak warna hitamnya. Jadi enggak putih polos. Jadi makna amlahain ini, Nabi pernah berkurban dengan 2 kambing yang putih, warna putih, ada corak hitamnya. Nah, makanya kalau misalnya orang yang penasaran pengen kurban kambing yang pernah Nabi lakukan, warnanya warna apa? Nah, ini amlahain, warna putih ada corak-corak hitamnya. Kan ada yang putih polos tuh. Nah, itu kalau Nabi yang ada corak hitamnya. Akronain, dan juga yang keduanya itu bertanduk, ada tanduknya. Berarti kan
Ya kalau kambing ada tanduknya gagah, apalagi tanduknya besar, panjang, bagus. Akronain wasamma wa kabbaro, lalu Nabi membaca bismillah wa kabbaro, dan membaca takbir, wa wadha'a rijlahu, dan meletakkan kakinya ala sifahima, di atas sifahima. Itu sifah itu artinya di bawah leher, di atas pundak. Ini hadis fi'li, hadis Nabi ini. Di akhirnya ini sahabat melihat cara Nabi ketika menyembelih kambing. Ya, jadi ketika kambing itu sudah direbahkan, itu Nabi sebelum memotong, Nabi meletakkan kaki. Maksud kaki di sini tepatnya lututnya. Lutut Nabi diletakkan ala sifa, di atas sifa. Sifa itu di bawah leher, di atas pundak. Kalau orang yang suka motong kebayang ya. Nah, pokoknya sifa itu artinya itu di bawah leher, di atas pundak. Apa hikmahnya dari hadis ini Nabi meletakkan lututnya di atas itu leher, di bawah lehernya itu di atas pundak? Itu hikmahnya adalah bahwa pada syaraf yang ada di kambing, ya, di leher, di atas pundak, itu ada syaraf yang terhubung ke otak, yang sehingga kalau itu ditekan maka akan menimbulkan tenang bagi hewan kurban. Nah, itu hikmahnya, dan itu sudah didapati, teruji keilmuannya oleh ahli ilmu anatomi tubuh. Nah, itu mereka penasaran, dari mana Nabi tahu? Tiada lain, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa-apa yang dilakukan Nabi itu udah pasti mutlak benarnya. Kembali lagi, jadi tadi itu dalil menurut sunnah, menurut hadis. Kemudian menurut ijma, kesepakatan ulama, konsensus kesepakatan ulama, ajma'al ulama usalapan wa khalafan ala masyru'iyatil udhiyah. Para ulama sepakat, salapan wa khalafan, baik dari ulama terdahulu sampai ulama sekarang, dari mulai Nabi Muhammad SAW, kemudian para sahabat, para tabi'in, terus turun para ulama-ulama besar, dan sampai ulama sekarang, itu sepakat ala masyru'iyatil udhiyah, atas disyariatkannya berkurban. Jadi disyariatnya berkurban, ulama nggak ada khilafiyah, nggak ada perbedaan, semuanya sepakat kurban disyariatkan. Hanya saja nanti berkaitan rincian hukum wajib apa sunnah bagi orang-orang, nah itu nanti ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Nah, itulah dalil kurban menurut Al-Quran, menurut hadis, dan ijma' ulama. Selanjutnya hukum kurban menurut lintas madhab. Menurut lintas madhab, pertama menurut Imam Abu Hanifah, hukumnya berkurban wajib bagi yang mempunyai nisab dan mukim di negeri yang makmur. Itu pendapat menurut Imam Abu Hanifah. Hukumnya wajib tuh bagi setiap orang yang mempunyai harta, hartanya itu sudah mencapai nisab. Kalau urusan zakat tuh, nisab itu apa? Batas ketentuan untuk mengeluarkan zakat, dan dia tinggalnya di negeri atau negara yang makmur. Nah, itu syaratnya. Jadi kalau yang mencukupi seperti itu, mencapai nisab dan mukimnya, bertempat tinggalnya di negeri yang makmur, dia wajib hukumnya berkurban. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Dan menurut Imam Malik, sekarang menurut Imam Malik hukumnya wajib juga. Hukumnya wajib juga bagi siapa? Bagi yang mampu. Jadi menurut madhab Imam Malik, siapapun yang mampu untuk berkurban, maka hukumnya wajib. Kalau wajib berarti kalau enggak berkurban dosa. Dan dua pendapat tersebut
yaitu pendapat madhab Imam Hanafi dan Imam Malik, ini berlandaskan dalil hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua imam tadi berlandaskan dalil hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, siapa orang yang mendapatkan keluasan, kemudahan, siapa orang yang mempunyai keluasan rejeki, walam yudhi, tapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Sama Nabi digituin tuh ya. Jadi kalau orang mampu punya keluasan rejeki tapi dia enggak berkurban, jangan deket-deket tempat sholat kami. Masya Allah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, hukum berkurban adalah sunnah muakkadah. Ada sunnah biasa, nah ini sunnah muakkadah, artinya sunnah yang ditekankan, karena Nabi tidak pernah meninggalkan kurban setiap tahunnya. Nah makanya sunnah muakkadah. Kecuali ada juga menurut madhab Imam Syafi'i, hukumnya kurban itu wajib bila mana dinadarkan atau ditakyin. Dinadarkan, kalau contoh nadar itu bagaimana? Ini madhab Imam Syafi'i, ketika hukum kurban hukumnya wajib jika dinadarkan. Misalnya ada orang sakit, ya sakit, dia udah berobat kemana-mana secara medis tapi belum juga sembuh, dia pengen banget sembuh. Nah akhirnya biasanya orang kalau udah berusaha berkali-kali tapi belum sesuai keinginan, biasanya memberanikan diri nadar. Tujuannya apa? Biar dikabulkan. Akhirnya nadar, ya Allah saya nadar kalau saya ini sembuh dari sakit saya, tahun ini saya akan berkurban. Maka dengan seperti itu, dia mengucapkan seperti itu, dia jadi nadar, maka berkurban hukumnya wajib. Maka nanti nih orang yang berkurban dengan nadar tadi, dia dan keluarga yang menjadi tanggungan nafkahnya tidak boleh memakan daging kurban itu. Itu perbedaan kurban wajib dan kurban sunnah. Dan juga ta'yin. Jadi ada nadar, ada ta'yin. Kalau ta'yin apa? Ta'yin itu orang menentukan, walaupun hanya dengan sekedar kata-kata. Misalnya begini, ini hewan kurban saya, dia ngomong begitu, maka itu jadi hewan kurban wajib tuh. Dia nggak boleh makan daging itu. Lah kan cuma sekedar kata-kata. Atuh masalah kata-kata jangan disepelein. Kan orang dengan sekedar ngomong cerai juga itu, orang cerai itu kan kata-kata. Jadi masalah kata, ucapan dalam fikih nggak bisa disepelein. Orang misalnya cuma sekalimat aja, tolak tuki, saya mentalak kamu, jadi itu jadi nggak halal lagi tuh istri. Kan saya bercanda, sama aja, nggak bisa dibuat bercanda. Nah begitupun urusan kurban. Ya, jadi dalam fikih diatur, ta'yin, menentukan, dia ngasih tahu ini hewan kurban saya. Ngomong ke orang lagi, ngomong ke orang, ini hewan kurban saya. Itu jadi kurban wajib tuh. Lah, lalu bagaimana solusinya biar selamat? Biar jadi korban sunnah, bukan wajib. Kan kalau korban wajib dia jadi nggak boleh makan tuh sekeluarga. Nah, solusinya kalau ngomong, ya berarti harus kita teliti. Ini hewan yang akan saya sembelih nanti pada hari raya Id. Ribet amat, lah emang begitu aturannya, nggak bisa sembarangan. Jangan dianggap cuma sekedar kata-kata. Atau urusan cerai juga sekedar kata-kata gitu. Atau ada ulama yang memberi solusi begini, biar nggak jadi korban wajib, ini
hewan kurban sunnah saya, jadi nyebut sunnahnya, maka itu aman. Begitu juga tuh. Nah, itu yang disebut dalam madhab Imam Syafi'i ada hukumnya sunnah muakkadah dan juga tadi wajib, yaitu wajib manakala dinadarkan atau seseorang ta'yin, menentukan, itu jadi wajib. Nah, Imam Syafi'i bisa memberikan hukum sunnah muakkadah kurban itu berlandaskan dalil hadis Nabi Muhammad SAW, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum, aku diperintah berkurban dan kurban itu sunnatul lakum, sunnah bagi kalian. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya, jadi sama-sama tuh, itulah perbedaan ulama, pendapat ulama menjadi rahmat. Masing-masing tadi Imam Hanafi, Imam Malik berpendapat wajib, dalil hadisnya ada. Man wajada sa'ah. Nah, ini Imam Syafi'i berpendapat sunnah muakkadah berlandaskan dalil hadis umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Dan hadis lain juga kata Imam Syafi'i, kutiba 'alan nahri, kata Nabi, kutiba 'alayyan nahru wa laisa biwajibil 'alaikum, diwajibkan berkurban atasku, kata Nabi tuh. Jadi kalau Nabi mah wajib, menjadi kewajiban. Ini termasuk khususiat Nabi ya, sifat istimewanya Nabi berbeda dengan yang lain. Kan banyak diantaranya. Ya, jadi sholat tahajud diantaranya tuh Nabi menggaling-galin tuh. Sholat tahajud, berkurban, ya, dan termasuk sifat khususiat Nabi apa? Punya istri lebih dari 4. Makanya saat Nabi meninggal, Nabi ada meninggalkan 9 istri. Nah, sedangkan menetapkan untuk umatnya tidak boleh lebih dari 4. Nah, itu sekilas tentang sifat khususiat Nabi, keistimewaan hanya untuk Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu hukum kurban menurut lintas madhab. Kemudian rincian hukum kurban dalam madhab Imam Syafi'i. Nah, di dalam madhab Imam Syafi'i ada rincian hukumnya. Pertama adalah sunnah muakkadah. Sunnah itu ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Ada seperti fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain contohnya sholat 5 waktu, itu fardu ain, kewajiban untuk setiap orang. Ada fardu kifayah, kewajiban untuk suatu kewajiban untuk semua orang, tapi jika sudah ada yang mengerjakan maka gugurlah untuk yang lain. Contohnya apa? Mengurus jenazah dari mulai memandikan, mengkafani, mensolati, itu hukumnya wajib fardu kifayah. Kalau udah ada yang mengerjakan itu, yang mengurus itu, misalnya 10 orang, maka gugurlah untuk yang lainnya sekampung itu. Nah, itu fardu kifayah. Nah, begitupun sunnah, ada sunnah biasa, ada sunnah kifayah. Nah, sunnah perorangan apa contohnya? Sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat, sholat sunnah duha, bersedekah sunnah. Nah, kalau sunnah kifayah apa contohnya? Berkurban bagi keluarga. Misalnya ada satu keluarga, dalam keluarga itu ada 5 orang. Kalau salah satu dari keluarga itu ada yang berkurban, maka bagi keluarga yang lain itu gugur, tidak ada tuntutan sunnah, gugur karena sudah terwakili oleh yang berkurban. Dalam satu keluarga 5 orang, ayahnya, seorang ayahnya nih, ayahnya dia berkurban, baik kurbannya itu nanti atas nama dirinya atau atas nama istrinya atau nama anak, salah satu dari anak-anaknya, maka itu dalam keluarga itu udah gugur ya dari tuntutan sunnah karena sudah terwakili dengan salah satunya. Itu yang disebut sunnah kifayah. Berarti kalau sunnah padahal mampu tapi nggak melakukan, maka itu hukumnya kena makruh. Gitu dalam madhab Imam Syafi'i gitu tuh ya. Kalau misalnya ada orang mampu tapi dia tidak berkurban, maka dia terkena hukum makruh.
Kemudian syarat orang yang berkurban. Syarat orang yang berkurban itu apa? Pertama, muslim. Harus muslim. Kalau enggak muslim, enggak jadi kurban. Semua ibadah syaratnya muslim. Maka itu mohon maaf kalau ada nonis ya, mereka ikut-ikutan ya berkurban, dia menyumbang ikutan, ini bilang ini kurban saya, itu enggak sah karena syaratnya muslim. Misalnya ada satu perusahaan yang punyanya itu adalah nonis, kemudian dia memberikan kepada karyawannya yang muslim, kamu muslim ya, ya ini saya nitip nih amanah, saya juga ikutan kurban. Nah itu secara hukum fikih enggak masuk kurban karena dia enggak muslim, enggak login dia. Jadi itu jadinya gimana? Terima apa enggak? Tetap terima aja. Kalau ada nonis dia ngasih, tujuan dia niatnya kurban, padahal dalam fikih itu enggak diterima kurbannya karena dia enggak muslim. Nah terus sikap muslim yang menerima gimana? Terima. Itu jadi bakti sosial aja disebutnya. Ya terima aja. Kalau ditolak kecewa orang, kesinggung. Terima aja. Nah kemudian syarat berkurban adalah akil, berakal. Kemudian balik, yang udah balik. Nah ini jangan salah paham di sini. Yang udah balik bukan, jadi anak yang belum balik itu nggak ada tuntutan. Tapi kalau ada anak yang ada orang tua yang berkurban atas nama anaknya yang belum balik, atau boleh. Ya, jadi syarat berkurban pertama muslim, kemudian akil berakal, kemudian balik. Mustati yang keempat adalah mampu. Nah ini banyak yang bertanya-tanya, mampu di sini tolok ukurnya bagaimana sih? Apakah harus punya duit 50 juta ke atas dan lain sebagainya? Nah tolok ukur di sini orang disebut mampu berkurban. Kata ulama fikih yaitu orang yang mempunyai nafkah, mempunyai makanan pokok di hari raya Idul Adha sampai dengan 13 tasrik ya, untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya. Jadi setiap orang yang mempunyai nafkah, dan nafkah untuk dirinya dan nafkah buat orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dari mulai hari raya Idul Adha sampai tanggal 13 Dzulhijjah, dia punya punya nafkah, punya makanan. Nah kemudian masih ada sisanya itu cukup untuk beli kurban, maka itu disebut kategori mampu. Jadi melihatnya dari situ ya, jadi dicek. Makanya ketika malam takbir atau dari sebelum itu ya udah bisalah dipertimbangkan, dilihat ukurannya dia berkurban bikin sengsara apa enggak. Ya kalau misalnya berkurban jadi susah ya berarti belum mampu. Ya di saat pas dia berkurban, tapi di saat hari raya Idul Adha dan hari-hari tasriknya dia melarat susah, ya berarti belum mampu. Selanjutnya jenis hewan kurban. Nah jenis hewan kurban bagaimana? Apakah semua hewan bisa dikorbankan? Enggak. Pertama yaitu onta, kemudian sapi, yang kemudian dikiaskan juga kepada sapi adalah kerbau. Nah kemudian adalah kambing. Kambing ini ada kambing kacang, ada kambing domba. Jadi kalau kuda nggak bisa, kuda mah ya, jadi cuma onta, sapi, kebo, kambing kacang, kambing domba. Nah untuk sapi, untuk onta, sapi dan kerbau boleh untuk 1 orang sampai dengan 7 orang. Satu sapi boleh untuk 1 orang, boleh juga sampai dengan 7 orang.
Sedangkan kambing hanya untuk satu orang. Ya, kambing hanya untuk satu orang, nggak bisa lebih. Makanya tadi yang sunnah kifayah jangan salah paham, bahwa kalau dalam satu keluarga udah ada salah satunya yang berkurban, misalnya kurbannya 1 ekor kambing, maka yang lain gugur, nggak ada tuntutan, tapi pahala mah hanya untuk yang atas nama tersebut, begitu. Kambing hanya untuk satu orang. Kalau patungan bagaimana? Ada dengar di satu sekolah itu anak SD disuruh patungan 10.000 per orang sampai akhirnya kebeli kambing. Nah, itu gimana? Itu nggak jadi kurban disebutnya, itu hanya ajang latihan untuk berkurban. Ya, kebeli misalnya sampai kebeli kambing, ya udah disebutnya bukan hewan kurban itu. Ya, sesembelihan biasa, sedekah aja itu mah. 10.000. Nah, utamanya apa nih? Kalau orang mau berkurban, tingkatannya utamanya yang mana? Wa afdaluha ba'irun, yang paling utama kalau mampu berkurban ba'ir, onta. Tapi jarang di Indonesia mah ya, walaupun orang disebutnya sebanyak apa hartanya, ya sapi aja. Yang membedakan sapinya bobotnya, beratnya lebih gitu. Ya, jarang. Ba'ir, jadi onta tuh. Wa afdoluha, tingkatannya. Yang kedua turun di bawah ba'ir, summa bakorotun, yaitu sapi atau kebo. Ya, kebo juga jarang, kecuali yang tinggal di pedesaan. Kalau di kota-kota mah udah umumnya sapi. Nah, di bawah itu summa do'nun, yaitu domba. Nah, kemudian summa ma'zun, kemudian kambing kacang. Wasab'u syiyahin afdalu min ba'irin, dan 7 kambing itu lebih utama daripada 1 ekor onta. Itu begitu kata fikih tuh ya. Jadi kalau dibandingkan berkorban dengan 7 kambing dengan ada yang berkorban 1 onta, itu lebih utama yang 7 kambing. Wasyatun afdalu min musyarakatin fi ba'irin, dan kalau ada orang yang berkorban 1 ekor kambing, maka itu lebih utama daripada patungan bareng-bareng apa itu tadi? Onta. Nah, min musyarakatin fi ba'irin. Kalau misalnya patungan onta. Nah, kemudian ada orang, 1 orang dia beli 1 utuh, 1 ekor kambing, maka itu lebih utama yang 1 ekor kambing. Lalu bolehkah ada berkurban ditukarkan dengan uang? Ya, kalau misalnya di bulan Ramadan zakat fitrah dengan uang. Kan kalau madhab Syafi'i pakai beras. Nah, maksudnya dikela boleh nggak zakat fitrah nggak pakai beras, pakai uang. Nah, ini sama kayak gitu tuh. Kan berkurban ya pakai hewan, yang hewan tadi udah tersebut. Nah, boleh nggak diganti? Orang berkurban hanya dengan uang aja. Misalnya dia memberikan kepada fakir miskin yang dianggap fakir dengan sejumlah uang harga korban. Kalau itu kambing misalnya 2.500.000, dia berkorban tapi berupa uang 2.500.000. Nah, itu jawabannya tidak ada 1 pendapat pun dari ulama yang membolehkan kurban. Maksudnya ditukar, diganti dengan uang. Nggak ada khilafiyah, sepakat nggak boleh orang berkorban berupa uang. Udah berupa uang, dia semata-mata ngasih sedekah nih, dia niatin pokoknya dia ngasih orang fakir, dia niatkan itu korban dia.
Ya beda lagi kalau orang yang datang ke masjid, dia menyerahkan sejumlah uang, dia ikut patungan, atau dia menyerahkan untuk supaya nanti nih buat kurban, buat dibelikan hewan kurban, itu beda lagi. Ya, ini mah orang sengaja-ngaja, dia sendiri datangi orang fakir secara random, siapa aja yang dianggap fakir, dia tanpa bilang ke orang itu dan gak nyuruh juga, di hati dia cukup, ini saya niat memberi buat kurban. Nah itu yang gak boleh, gak sah. Nah lalu adakah pendapat, kan tadi bahwa tidak semua hewan itu untuk kurban, cuma onta, sapi, kebo, kambing kacang, domba. Nah tapi ada pendapat dari Imam Ibnu Abbas, ini terdapat dalam kitab Fikih Hasyiah Al-Bujairimi. Beliau nih Imam Ibnu Abbas boleh berkorban sama ayam, sama bebek, tapi dengan syarat ini untuk kaum miskin, untuk kaum fakir, mereka biar ikut bergembira. Kan dalam hadis Nabi kan ada begini, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang paling utama di hari raya Idul Adha di sisi Allah kecuali yaitu mengalirkan darah. Jadi kata Imam Ibnu Abbas kan yang penting ada mengalirkan darah. Nah, maka jadi bagi kaum fakir dan miskin boleh tuh ikut bergembira karena dia nggak mampu ya kambing, maka dia punya misalnya ayam, ya udah dah sembelih aja dah tuh ayam. Itu mengikuti pendapat Imam Ibnu Abbas gitu. Tapi nggak usah rame ya, kalau mau motong aja gitu. Nggak usah dipiralin nih saya berkorban, nanti jadi fitnah juga karena banyaknya orang nggak pada ngaji ya. Tapi kalau ngaji ketemu dalilnya dalam fikih hasyiah, dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi, nah itu pendapat namanya. Tapi kan itu khusus buat orang fakir dan miskin yang mereka pengen ikut bergembira, pengen ada mengalirkan darah gitu. Apalagi nggak nyampe daging mah gitu ya, daging nggak dapet gitu, nggak kebagian, dia ada ayam, bebek, dia peliharaan, nah udah sembelih aja dah. Nah kemudian syarat hewan kurban, syarat sah hewan kurban nih penting. Syarat sah hewan kurban itu ditinjau dari dua, umur dan kesehatan. Pertama umur onta udah 5 tahun masuk ke 6, jadi di atas 5, jadi udah dari mulai 5 sampai ke atas itu onta tuh umur 5 tahun masuk 6. Nah kemudian sapi, kerbau, dan kambing kacang itu umur 2 tahun lebih, jadi udah 2 tahun ke atas itu untuk sapi, kebo, kambing kacang udah boleh umur 2 tahun. Nah sekarang domba. Kalau domba, yang kambing domba itu 1 tahun. 1 tahun. Mau itu giginya belum ganti, itu tetap kalau udah 1 tahun lebih mah udah boleh. Dan ada juga bagaimana kalau misalnya ada kambing domba, dia umur 7 bulan tapi udah kupak, udah ganti gigi. Nah itu udah boleh dikurbankan. Syarat dalam fikih itu di atas 6 bulan. Tapi kalau baru 4 bulan, di bawah 6 bulan, walaupun udah kupak itu nggak boleh. Jadi syaratnya udah di atas 6 bulan. Nah kemudian udah ganti gigi itu boleh. Jadi belum 1 tahun, tapi kalau udah ganti gigi itu boleh dikurbankan. Nah itu siapa yang tahu ganti gigi? Ya itu ahlinya, ahli kambing ya, penjual, peternak itu yang tahu. Nah makanya
bagaimana bisa mengetahui suatu hewan itu umurnya udah 5 tahun, udah 2 tahun, udah 1 tahun, kan nggak ada akte lahirnya. Nah, itu kata ulama fikih itu dengan melihat satu, kalau ada penjual sekaligus peternak, ya, penjual sekaligus peternak, dia dari kecil memang sama dia. Nah, maka kalau dia jujur, dia amanah, kata ulama itu diserahkan ke pendapatnya. Itu pendapatnya diberikan kepercayaan. Boleh tuh. Makanya ini pentingnya harus jujur. Betapa banyak pedagang cuma ngejar untung, ya, tapi nggak tidak sesuai syariat, ya, disebutnya bohong. Padahal mah belum masuk umur, tapi sama dia karena pengen cuma dapat untung, ya begitu, rela nipu, rela bohong. Naudzubillah. Ada juga kasus begini, biar kambing itu dianggap udah boleh berkurban sebelum 1 tahun, itu gigi kambing dicabut sama tang itu. Naudzubillah. Saking itu dagang pengen untung doang, nggak memikirkan berkah, nggak memikirkan pahala. Naudzubillah. Nah, itu dari segi umur. Kemudian dari kesehatan itu hewan kurban tidak buta. Pertama tuh, ya, jangan sampai buta. Kemudian yang sakit parah, ini kesehatan, ya, dari tinjau dari kesehatan. Yang tidak buta dan sakit parah dan pincang, pincangnya benar-benar jelas pincang, dan penyakit kulit budug. Nah, itu hindari tuh, pilih-pilih. Makanya harus benar-benar dipilih ketika beli kurban. Penyakit kulit, pincang, dan yang sangat kurus sehingga saking kurusnya tidak bersumsum. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya kan pincang nggak boleh, apalagi yang patah. Nah, ini patahnya saat dieksekusi karena kurang profesional atau memang lagi apes aja itu mah. Ketika merebahkan sapi, ngamuk sampai menimbulkan patah kakinya, itu jadi gimana? Tetap boleh nggak tuh halal? Itu jadi nggak sah gitu, maksudnya bukan halal, ya, nggak sah nggak menjadi pahala kurban gitu, maksudnya nggak disebut kurban, cuma jadi sembelihan biasa. Ya, kalau ada hewan pincang, patah tulang, nah kemudian disembelih, itu mah boleh, tetap halal dagingnya. Cuma ini berkaitan kurban. Kalau ada orang berkurban saat beli normal, jangan pun patah, pincang aja kagak. Cuma di saat eksekusi pengen disembelih, ngamuk, ya, kurang profesional juga. Nah, akhirnya menimbulkan patah tulang kakinya tuh. Nah, maka itu menjadi nggak sah dianggap hewan kurban. Sampai segitunya. Makanya berarti harus hati-hati, ya. Nabi memerintahkan harus dengan bilutfin, lemah lembut menjatuhkannya, ada tekniknya. Dan juga diantara sunnah berkurban itu saat mengeksekusi, ya, memotong, menyembelih, itu hendaknya nih, adab bagusnya nih kata Nabi, penjagal itu jangan ngasah di depannya, dan bagusnya usahakan bedakan tempat pengumpulan hewan kurban dan dengan tempat pemotongan. Jangan sampai nih yang lainnya ngeliatin temennya yang lagi dipotong. Itu sunnah itu, ya. Nabi memperlakukan seperti itu, dan dipuasakan, bukan diberi makan tapi dikasih minum. Bagusnya begitu. Jadi bukan dikenyangin dikasih makan, dipuasakan, misalnya 2 jam 3 jam lagi untuk sampai dipotong, dipuasakan dari makan, tapi banyaknya sediakan minum. Begitu kalau dari hasil ngaji.
Jangan sek-sek ngasah kelihatan sapi. Makanya wajar ya dari keterangannya ada, kalau kita lihat sapi itu kayak gelisah, kayak matanya ngeluarin air mata dan lain sebagainya. Ya kalau logika kita juga keharti, dia ngelihat temennya bersimbah darah, ngelihat pisau, golok. Jadi bukan orang doang punya mental, hewan juga punya mental. Makanya Pak Ahsinul Kitlah, ya perbaguslah cara membunuhnya, cara motongnya, ya perbaguslah cara menyembelihnya. Nah kemudian waktu kurban, afdolnya waktu kurban itu setelah sholat id dan akhirnya sebelum terbenam matahari tanggal 13 haji, ya sore. Ya ngapain dipepet-pepetin gitu ya, cuma itu secara mentoknya itu sebelum matahari terbenam, jadi sore hari sebelum maghrib tanggal 13 haji. Afdolnya itu waktu kurban. Boleh nggak dilakukan itu kurban di malam hari? Boleh, karena kan waktunya dari mulai habis sholat id sampai sore sebelum maghrib tanggal 13 haji. Cuma dalam mazhab Syafi'i kalau malam-malam melakukannya itu makruh kalau nggak ada keperluan, ya kalau nggak ada darurat gitu, kecuali bagi ada di satu kampung karena hewannya banyak sehingga dia udah dari pagi, siang, sore masih banyak juga. Nah malam sampai ke malam nggak kena makruh itu mah. Tapi yang sengaja milih, ya padahal bisa dia pagi, bisa siang, bisa dia pengen malam aja lah, makruh gitu dia. Ya sah masa aja korbannya, tapi makruh. Nah kemudian distribusi hewan kurban, distribusinya, jadi pembagian hewan kurban itu bagi pekurban. Kalau kurban sunnah, afdolnya bagi pekurban kalau dia kurban sunnah itu dia ngambil bagian daging hanya sedikit, yang disebut hanya litabarruk, ngalap berkah aja. Sebagaimana ada riwayat hadis Nabi melakukan ketika Nabi berkurban, Nabi cuma ngambil kabidnya aja, yaitu atinya aja. Ati itu afdolnya gitu, jadi cuma ngambil berkahnya. Itu afdolnya ya bagi pekurban sunnah, dia ngambil cuma dikit aja. Nah ada juga pendapat yang mengatakan bagus tapi masih di bawah yang tadi, pertengahan, yaitu ngambil sepertiganya, sepertiga buat pekurban, sepertiga buat sedekah, dan sepertiga buat hadiah. Apa beda sedekah sama hadiah? Jadi dalam distribusi ini ada nanti disalurkan sebagai sedekah statusnya, ada disalurkan sebagai hadiah. Kalau sebagai sedekah yaitu yang diberikan kepada fuqara dan masakin, orang-orang fakir dan miskin. Dan kalau hadiah itu diberikan kepada orang yang bukan fakir dan miskin, orang kaya. Beda tuh. Maka itu nanti beda implikasi hukumnya tuh. Kalau si penerima ini orang kaya mendapatkan daging kurban, dia tidak boleh menjual. Ya, menjual apapun dari dari hewan kurban itu. Dia hanya boleh untuk menikmati makan, atau kalau mau dia kasih lagi ke tetangganya. Untuk jual nggak boleh. Nah itu status hadiah yang diberikan kepada orang kaya. Adapun kalau hewan kurban yang disalurkan, daging kurban yang disalurkan sebagai statusnya itu sedekah, itu untuk kepada fakir dan miskin. Maka bagi fakir dan miskin, dia bebas mendaya gunakan daging kurban, kulitnya, kepalanya, saya mau jual, boleh. Nah itu perbedaannya. Adapun bagi pekurban,
jelas tidak boleh menjual dari hewan kurbannya. Nah, kemudian berkaitan menyembelih hewan. Ya, ini ada ahlinya, yaitu yang tukang jagal, tapi dalam fikih ada disebutkan bahwa syarat yang mesti dipenuhi saat menyembelih hewan agar menjadi sah, ya, menjadi halal, itu ada 4 syarat yang harus terpotong di saat menyembelih hewan. Dalam fikih minimalnya 2 untuk mendapatkan sah. Adapun kalau pengen sempurna motongnya 4 ini harus putus, tapi minimalnya 2. Yang 2 itu apa? Yaitu qat'ul hulkum, memotong hulkum, urat hulkum. Hulkum itu apa? Saluran napas. Kemudian urat mari, majrot ta'am wa syarab ilal ma'iddah, yaitu tempat saluran makanan dan minuman ke perut, itu urat mari. Itu minimal dalam fikih harus kepotong tuh. Kalau salah satu dari yang 2 ini, hulkum sama mari ini nggak kepotong, itu nggak sah penyembelihannya. Berarti kalau 2 ini kepotong sah, ya. Dan yang 2 lagi walaupun nggak kepotong tetap sah. Apa itu yang 2 lagi? Sunnah hukumnya, ya, wadajain namanya, yaitu urat arteri sama urat pena, yaitu tempat saluran darah. Nah, makanya kalau nggak terpotong itu darah nggak keluar secara tuntas. Makanya kalau yang ya disebutnya apa ya, cuma nyari untung doang lagi aja nih, ya, agar daging itu menjadi lebih berat, itu sengaja urat yang 2 di sini nih, urat yang hanya sunnah untuk dipotong, itu nggak dipotong. Tujuannya biar darah itu nggak keluar, biar berat bobot daging menjadi berat. Ya, itu larinya nanti ke ujung-ujungnya mah nyari untung doang. Padahal menurut ilmu dari tukang jagal yang udah profesional, itu harusnya yang 2 itu harus kepotong. Tujuannya apa? Biar daging itu nggak bau. Nah, jadi dalam fikih syaratnya minimal 2 yang kepotong, hulkum dan mari, ya. Yang sempurnanya 4 itu keputus semua. Para jamaah yang saya hormati, ya, materi saya anggap cukup. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah wajib dan sunat tadi. Misalnya yang ngomong itu orang lain, contohnya gini, ini ada sapi terus perintah ngomong, sapi nomor 7 itu kurbannya sepulan, itu gimana? Panitia ngomong. Panitia itu mah nggak jadi wajib, Pak. Jadi manakala yang disebut tadi pembahasan ta'yin itu untuk orang yang ngomong sendiri, bukan si wakilnya yang diwakilkan. Ya, misalnya Bapak berkurban, pas di tempat itu ngasih tahu itu tuh hewan kurban saya. Nah, itu baru. Tapi kalau panitia ngasih tahu itu mas punya si anu, hewan kurban si anu, enggak gitu. Jadi untuk setiap orang yang ngomongnya gitu. Waalaikumsalam. Kalau kulit sapi, kulit hewan kurban, torpedo dijual panitia, nah itu gimana kan? Dan nanti hasilnya dibuat masjid, kalau gitu. Kira-kira gimana? Penjelasan kan? Iya. Kulit. Bagaimana menjual kulit, menjual kepala dengan alasan banyak nggak bisa ngolah, dikasih ke fakir miskin gelontoran, ke ini kepala, ini kulit, nanti banyak yang kebuang atau nggak bisa ngolahnya, alasannya akhirnya dibolehkah, pertanyaannya
panitia menjual kulit atau kepala, itu motifnya misalnya ya untuk disalurkan ke fakir miskin, ya tadi barusan buat masjid, atau buat operasional, atau buat tambahan upah jagal. Nah itu hukumnya kalau secara hukum ihtiyat, hati-hati, itu haram, maksudnya nggak boleh. Jadi gugur tuh orang, nggak dapet pahala korban, begitu maksudnya. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi, kata Nabi, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Siapa orang yang menjual jilda udhiyati, kulit korban, maka fala udhiyatalah, maka dia tidak mendapatkan pahala kurban, nggak masuk korban. Jadi orang akhirnya jadi rusak tuh gara-gara dia. Karena apa? Dijual kulitnya. Yang seharusnya dia dapat pahala korban, jadi nggak dapat karena sama dia dijual. Nah begitupun panitia. Nah ini beda kan panitia. Panitia itu orang mereka yang sudah diserahkan, diberikan kepercayaan sama orang yang berkurban. Ya dikasih uang untuk membeli, kemudian untuk memotong, kemudian untuk menyalurkan. Nah bolehkah panitia ini jual? Nah menurut pendapat ulama, karena di sini ada khilafiyah, perbedaan pendapat, boleh, tapi untuk fakir miskin, begitu. Tapi walaupun ada khilafiyah, kalau saya lebih condong mengikuti yang lebih hati-hati, yaitu panitia udah kasih aja pala, kulit, ya nanti kepada orang fakir miskin. Kan kalau fakir miskin mah statusnya sedekah. Tadi mereka boleh mendayagunakan, mau dimakan, mau dijual, fakir miskin mah boleh. Makanya nggak usah perhitungan merasa sayang. Yang penting apalagi fakir miskinnya bareng-bareng. Kalau ada misalnya panitia merasa perhitungan nih, mau ngasih ke satu orang fakir miskin satu kepala, dia merasa perhitungan misalnya, udah panggilin aja tuh 3-5 orang nih, kamu bareng-bareng nih kepala, kulit. Terserah dah itu mah. Kalau memang ada panitia yang merasa perhitungan, masa satu orang fakir dikasih kepala terlalu banyak nih, ya udah tadi caranya gitu, dikelah gitu maksudnya. Jadi secara hukum asalnya jangan pun menjual daging. Ya tadi bahasa kalimatnya, redaksi hadisnya, siapa yang menjual kulit hewan kurban, apalagi dagingnya ya, kulitnya aja nggak boleh. Nah maka tidak mendapatkan pahala kurban. Kan pekurban Ya. kan hadisnya untuk pekurban kan? Tidak boleh menjual. Ini kan sudah didelegasikan ke panitia, dan itu dijual. Daripada sayang tidak terolah, susah lagi kan? Ya. Nah itu dijual. Kulitnya yang paling lazim itu Kulit. Karena kalau dikasih ke fakir miskin pun ke mustahil, kadang-kadang nggak pandai mengolah. Jadi itu dijual. Dan itu sekarang ada penampungnya. Ada. Ya. Harganya. Nah, hasilnya itu yang menjadi hasilnya itu buat masjid. Tadi kalau penekanannya buat mustahil kan? Iya. Nah, bolehkah itu nanti hasilnya untuk operasional masjid? Oh gitu. Itu apa kata ulama? Itu disalurkannya kepada mustahik, fakir miskin, fukara dan masakin. Berarti haknya mustahil. Iya, nggak boleh buat masjid, nggak boleh operasional, nggak boleh buat jagal, nggak boleh. Yang boleh itu sebagai hadiah. Ke tukang jagal ngasihnya, kalau dia orang mampu, tukang jagalnya, udahlah kasih, akadnya ngasih, bukan akadnya jagal ini tambahan upah kamu nih, nggak boleh begitu. Nah jadi kalau misalnya tadi panitia menjual, ya kemudian uangnya udah dikumpulkan, itu disalurkan hanya kepada fukara dan masakin begitu. Jadi kalau operasional dan jagal itu hasil ditarik dipinta lagi uang yang berbeda dengan daftar beli hewan kurban, beda lagi. Udah ya, ada lagi.
Apa Pak, kurang kedengeran? Kulit. Iya, iya. Ya. Kalau misalnya ada tukang jagal, ya kalau dia statusnya mohon maaf dia masuk kategori miskin. Orang miskin itu adalah orang yang pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Nah, kalau dia statusnya miskin, kemudian dikasih sama pihak masjid, panitia, ini hadiah buat kamu, itu dalam fikih disebutnya jadi tamlik, jadi milik dia. Kalau udah milik dia, bebas jual, kemudian baru kasih lagi ke masjid. Siasat kan tadi ngomongnya. Nah, kalau kaya tadi beda Pak. Daging kurban yang disalurkan kepada orang kaya disebutnya hadiah. Maka orang kaya mah hanya boleh makan buat dia, menikmati, atau kalau dia nggak mau kasih lagi ke tetangga. Tidak dijual. Itu orang kaya gitu. Dijual tapi disedekahkan lagi. Dijual tapi disedekahkan lagi. Nah itu tadi perbedaannya. Pokoknya kalau orang kaya mah nggak boleh menjual, walaupun memang tadi buat tujuannya dikasih lagi. Tapi kalau orang yang miskin itu boleh. Nah kalau panitia tadi, ya panitia dia menjual kemudian disalurkan kepada fuqara dan masakin. Begitu. Udah. Doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana warhamna wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah